Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi perdana To The Point. Dan di depan saya sudah ada 3 mahasiswa baru Ilmu Komunikasi UAD. Jadi ini adalah edisi perdana dari To The Point ya. Jadi di depan saya sudah ada 3 para mahasiswa baru dari Ilmu Komunikasi UAD. Nama siapa? Oke, nama aku Ogi Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi, Pak. Asalnya mana? Asal aku dari Sumatera. Oke, dari mana Jambi. tuh? Oh, Jambi. Iya. Oke, kamu? Oke, halo semuanya. Aku Adnesya Nusebelah Putri nih. Asal aku dari Indramayu, Jawa Barat. Oke, Indramayu. Yang terakhir? Halo, nama saya Ahmad Haikal Arifin. Biasanya dipanggil Haikal atau Haikal terserah. Asal saya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Oke. Nah, ini kan hari Senin. Oke. Ya kan? Iya. Minggu pertama kalian kuliah. Waduh, excited semua ya. Excited semua pastinya. Iya, Terus, seru banget. apa yang sudah kalian rasakan di hari pertama kuliah? Banyak banget ya, excited ngelihat kampus yang beda banget dari gedung persekolahan. Tiba-tiba ngelihat kampus yang gede banget, itu agak expressure sedikit ya, teman-teman. Iya. Terus kalau kuliahnya gimana kuliahnya? Sejauh ini aman ya? Seru. Tadi pagi kuliah apa banget ya. kalian? Udah. Tapi ada apa tuh? tapi. Tapi apa? Tapi apa? Iya. Kalau menurut aku pribadi nih ya, Dewan Kuliah ini udah banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu sama Apa tuh? teman-teman. Apa tuh? Jadi tadi kan kita itu ya dosennya yang pertama itu belum masuk gitu. Ternyata emang kita dosennya nggak masuk. Iya. Oh, kosong. Iya, kosong. Oke. Nah, Dan- ada juga nih Mbak Nanas ya. Iya. Mbak Nanas, biasanya kalau di persekolahan ya kita bilangnya, kalau jam kos itu asik ya Mbak Nanas ya. Iya, benar. Nah, ini seketika kita menjadi mahasiswa kok jadi sebel ya. Pas jam kos kok agak sebel ya. Udah siap-siap bangun pagi, tiba-tiba dikabarin nggak jadi masuk. Gimana Kal? Lanjut. Oh, iya. Aku kira mau ngomong. Tak kira mau ngomong. Oke. Udah aku kasih. Oke. Jadi ini di minggu hari pertama kalian udah kenal yang namanya jam kos ya? Benar, Iya, Pak. benar. Iya. Hari pertama ya. Hari pertama, minggu iya. pertama, Pertama. mata kuliah Iya. pertama Gitu. langsung kosong. Oke, itu dia. Jadi memang kuliah itu beda sama sekolah teman-teman Iya. semuanya. Kalau mungkin sekolah dulu jam kosong bisa diajuin ya kalau nggak salah ya. Iya, kan? Pak. Iya, Iya. benar. Iya kan, jam kosong bisa diajuin. Terus apa namanya? Kalian bisa beres cepat kuliah Benar. sekolahnya. Iya. Iya kan? Bahkan waktu yang dinantikan ya jam kosong ya. Kalau sekolah kan enggak. Iya. Iya kan? Kalau mungkin dulu sekolah kalian berapa kali? Berapa mata pelajaran dalam satu hari? Dalam satu hari bisa sampai 5 mata pelajaran. Iya, 5 mata pelajaran. 5. Iya. 5 dari itu hari Senin sampai hari Hari Jumat. Jumat. Iya. Berarti kan katakanlah dari satu minggu itu kalian ada 25 mata pelajaran. Iya. Nah, itu dia bedanya sama kuliah. Iya. Ya. Kalau di kuliah itu mungkin satu minggu itu cuman 5 sampai 6 atau bahkan sampai 7 aja. Pol mentok 8, nggak ada yang 10 lebih. Itu hampir jarang. Hampir. Begitu ya. Karena apa? Di kuliah itu kalian itu lebih bebas waktunya, lebih fleksibel. Oke. Ya kan? Contohnya tadi kalian jam pertama yang kosong jam berapa? Jam 7. Jam Jam 7. Iya. Kuliah pagi kan? Kuliah pagi. Kuliah pagi. Iya. Siap. Terus kuliah yang jam kedua jam berapa? Jam 2. Jam 2. Iya. Dari jam 7 katakanlah kalau seandainya tadi kuliahnya itu masuk tuh. Iya. Ya kan? Beres jam 10 katakanlah atau setengah Iya. 10. Dari setengah 10 sampai jam 2 itu kan kosong. Kosong. Iya kan? Nah, itu yang menjadi pembeda antara sekolah sama kuliah. Waktunya lebih fleksibel. Oke. Gitu. Iya. Terus besok kalau katakanlah Selasa kalian kuliah jam berapa harusnya? Jam 7 Jam lagi. 7 lagi, iya. 7 lagi. Kalian kok dapat jam 7? Kita kayaknya memang harus menjadi siswa yang aktif ya, teman-teman ya. Harus Setuju. jadi Oh, gitu. morning person, Pak. Iya, morning person banget ya. gitu. Disambut Ya. dengan Daiwan banget ya tadi. Enggak, kalau besok jam 7 sama jam berapa? Jam 9. Kayak- Enggak, tapi matkulnya dipotong-potong, Pak. Oh gitu. Iya. Sama jam? Sampai besok berapa sore kuliah? juga sih. Sore juga. Iya. Sore juga 4 ada. SKS besok. Nah, Iya. makanya itu kan. Nah, itu waktunya jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah. Itulah enaknya kuliah. Cuman masalahnya adalah kuliah itu lebih banyak waktu kosongnya. Nah, ini dia. Kalian bebas memilih waktu kosong itu buat ngapain. Nah, Oke. itu. Nah, sekarang gini deh. Mumpung ketemu sama saya nih. Oke. Silahkan, kalian kalau seandainya ada pertanyaan tentang kuliah deh.
Ayo, Oke, apa? teman-teman kayaknya Dari jangan Odi. pertanyaan dulu kali Oke, ya. oke. Kan kita kan baru hari pertama kuliah nih. Kita belum tahu nih Bapak siapa ya. Karena tadi pas Mas. opening hanya kita aja yang perkenalan ya. Oke, kita alihkan ke Bapak host kita yang menjadi moderator Boleh pada. banget. Iya, oke Bapak silakan. Oke, saya Najih teman-teman semuanya. Kalau di TikTok namanya dosen spek bocil. Asik. Ya kan, terus di Instagram namanya Muhammad Najib Haryanto. Ya, saya dosen ilmu komunikasi UAD, mahasiswa mereka, dosen mereka semuanya ini. Iya. Walaupun kita belum masuk ya, kelas Belum kita masuk, belum Pak, masuk, iya. bisa rebu kan. Iya. Terus saya juga konten kreator dan juga apa lagi ya? Udah, itu doang. Jadi saya part time content creator, Oke. full time mencintaimu. Asik. Oke teman-teman, yang mau dicintain oleh Pak Najib boleh kalau nggak bercanda ya Pak ya. Oke, yuk, apa? Pertanyaan silakan. Oke, aku dulu kali ya teman-teman. Boleh. Oke, Pak Naji ya selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Pak, saya kan ini merupakan mahasiswa baru. Oke. Ya, sebelumnya dari bangku sekolah menuju bangku mahasiswa itu mungkin agak kurang balance ya teman-temannya, agak kaget juga nih. Nah, kira-kira tips and trick dari Bapak nih untuk kita mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan bukan mahasiswa kupu-kupu nih, pengen hyperaktif dalam organisasi, hyperaktif dalam segala bidang. Bagaimana tips and trick agar bisa lebih bersinar di UAD? Asik, bersinar. Asik. Gini teman-teman, yang perlu disadari adalah yang pertama, kuliah itu waktunya amat sangat fleksibel. Oke. Banyak waktu kosongnya. Iya. Harus kita akui bersama bahwasanya kuliah itu banyak waktu kosongnya. Iya. Jadi, ketika teman-teman itu tidak ada kuliah, silahkan untuk improvisasi. Oke. Ya, bisa kalian katakanlah ikut organisasi. Nah, itu silakan. Entah itu di BEM, entah itu di HIMA ya. HIMA itu himpunan mahasiswa ya. Oke. HIMA itu himpunan mahasiswa program studi HMPS Iya. begitu ya. Atau mungkin aktif di UKM. Oke, Iya, UKM itu kan banyak kan, ada film, ada TV, Iya. ada olahraga kan, entah itu basket dan lain sebagainya, atau mungkin bisa juga aktif di minat bakatnya yang ada di prodi. Oke. Ya kan, di prodi Ilkom itu ada film, Iya. ada PR club, ya, kemudian ada content creation, foto, ya, fotografi Iya, itu iya. ada semuanya. Silahkan aktif di sana. Ya, cuman masalahnya adalah teman-teman kalau aktif di sana ya nggak bisa langsung jadi pengurus. Iya. Otomatis jadi anggotanya dulu begitu. Kenapa? Karena teman-teman yang harus disadari dari tahun pertama kuliah itu teman-teman sedang mengalami yang namanya apa? Kayak apa ya? Ya adaptasi. Jadi tahun pertama kuliah itu tahun pertama ya itu baik di semester 1 ataupun semester 2 yang teman-teman sedang alami adalah adaptasi, penyesuaian. Nah, begitu. Dari penyesuaian yang tadi sekolah ke kuliah. Yang tadi waktunya itu amat sangat strict, kemudian ke waktu yang amat sangat fleksibel. Kemudian teman-teman yang mungkin dulunya cuman kuliah organisasi yang ada di sekolah, pun kalau organisasi sekolah kan jumlahnya sangat terbatas Iya, ya benar. kan. Iya. Sekarang di perkuliahan jumlah organisasinya banyak, tidak hanya ya kan, banyak banget kan, Iya. tidak hanya di lingkup prodi atau di lingkup fakultas, bahkan di lingkup universitas. Mungkin juga teman-teman bisa nanti aktif di organisasi di luar. Oke. Entah itu teman-teman aktif di organisasi profesi atau teman-teman aktif di organisasi daerah, Orda itu kan. Katakanlah persatuan mahasiswa mana, itu kan banyak tuh. Iya. Iya kan? Nah, itu. Nah, itu tahun pertama, teman-teman. Jadi tahun pertama teman-teman itu sedang mengalami yang namanya adaptasi. Nah, tahun kedua di semester 3 dan 4 itu masanya adalah improvisasi. Oh, Ya. agak naik level sedikit ya, Pak Iya, ya? betul. Oke, Kenapa? Karena di semester 3 dan 4 teman-teman itu sudah masuk di kalau di organisasi katakanlah itu teman-teman sudah masuk di mid management. Teman-teman Oke. minimal jadi kabit lah, kepala bidang. Atau di perkuliahan teman-teman sudah masuk di level lebih tinggi lagi. Tidak hanya mengetahui tapi bisa mempraktekkan katakanlah. Begitu. Jadi nanti di mata kuliah di tahun ketiga dan keempat teman-teman di semester 3 dan 4 nanti teman-teman lebih banyak untuk mengimprovisasi diri. Oke. Begitu. Baik itu secara mata kuliah ataupun secara organisasi ataupun itu secara aktivitas begitu. Nah, nanti nanti di tahun ketiga teman-teman akan mengalami yang namanya konsentrasi. Konsentrasi. Iya, maksudnya apa? Nanti di tahun ketiga semester 5 dan 6 teman-teman sudah bebas untuk memilih konsentrasi mana yang akan ambil. Oke. Kalau di komunikasi ada PR sama BC. Public relation sama broadcasting, dan itu semuanya
mata kuliahnya semuanya mata kuliahnya konsentrasi. Oke. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi mata kuliah common ground. Gitu ya. Oke. Nah, ntar dulu. Tahun terakhir, setahun keempat itu adalah masa penyelesaian. Nah, ini dia ya. Teman-teman udah ambil skripsi, ya kan, KKN. Iya. Nah, ini dia yang harus diselesaikan. Ingat ya, kuliah tidak hanya tentang bagaimana memulainya, tapi juga bagaimana mengakhirinya. Wah, Kepikiran nih Dewan Kuliah nih. Iya, ini kalian baru Dewan nih. Ini baru Dewan Kuliah udah dapat kata-kata dari Pak Naji spesial hari ini. Waduh. Oke, gitu. Kalau dari Nanas, Ayo pertanyaannya. Nah, tadi kan terkait adaptasi tentang perkuliahannya Pak ya? Ya. Jadi di sini apa saja sih Pak istilah-istilah yang ada di perkuliahan Oh, itu? Gitu, apa? Pak. Kamu taunya apa? Yang belum KRS kan, KRS. SKS, gitu, Oh, oke. SKS. IPK juga ya, IPK. Oke, IPK. saya jelasin satu-satu. Apa Oke. itu namanya KRS? KRS adalah kredit sistem semester. Oke. KRS. Oh, malah jadi lupa tuh. Kredit kartu rencana semester. Oke. Ya, kartu jadi rencana semester. KRS ya itu adalah apa yang akan kalian ambil di semester depan. Oke. Di semester berikutnya. Kata kuliah ada mata kuliah A B C D E. Kalian masukin nih di portal kalian. Nah, ini dia. Kalau mungkin dulu di sekolah nggak ada portal kan? Nggak ada. Nggak ada, Iya. nggak ada. Nah, di kuliah kalian mandiri nih ngisi. Oke. Mata kuliah apa yang akan kalian ambil gitu, walaupun nanti sudah ada paket-paketannya begitu ya, itu KRS. Kemudian ada SKS, sistem kredit semester. SKS itu kayak jam mata pelajaran. Iya. Berapa jam mata pelajaran gitu. Nah, di satu Oke. mata kuliah itu biasanya ada 2 atau 3 SKS. Mungkin ada juga yang 4 atau mungkin lebih. Skripsi itu 6 SKS kalau nggak salah. Ya, makanya itu skripsi kan cukup berat ini bebannya kan. Iya, Pak. Terus apa lagi? KRS sudah, SKS sudah, KHS. KHS itu adalah kartu hasil studi. Nah, jadi teman-teman Iya. itu nanti berapa nilainya di semester yang sudah ditempuh itu muncul di KHS. Oke. Gitu. Terus ada lagi apa tuh? IPK. IP. Nah, Iya. IP itu ada 2, IPS sama IPK. IPS itu Iya. IP semester. Jadi per Oke. semester itu nilai kalian berapa? Oke. Terus kalau IPK itu indeks prestasi. IP itu indeks prestasi kumulatif. Oh, Jadi iya. semuanya nilai IP ya dari semester 1 sampai nanti kalian lulus itu diakumulasi, dijumlahin. Itu mungkin kalau di dunia persekolahan bisa dikatakan nilai rata-rata ya, Pak? Betul. Oh, ya. Nilai rata-rata berapa? Iya, benar. Betul, Iya. gitu. Apalagi istilahnya DPA. Nah, DPA. DPA itu dosen pembimbing akademik. Apa itu dosen pembimbing akademik? Adalah dosen yang akan menjadi wali Oke. kalian. Jadi kalau di sekolah itu dosen guru wali kelas. Oh, wali kelas. Ah. Iya. Ya, wali kelas, ya kan? Jadi dosen wali itu atau DPA itu adalah yang akan mendampingi kalian dari mulai semester 1 Iya. sampai ke akhir. Jadi nggak cuman per tahun nih, tapi sampai kalian selesai. Oke. Gitu, nggak cuman kalau di sekolah kan naik kelas Ganti wali kelas. ganti wali kelas kan? Iya. Enggak. Lagi. Kalau di perkuliahan enggak sampai kalian selesai. Jadi kalian bisa konsultasi nih. Pak, saya atau Bu, saya semester depan ngambil mata kuliah apa aja ya? Gitu, atau Bu, saya punya kendala di mata kuliah ini, saya kurang bisa memahami. Iya. Gitu ya. Atau Bu, saya pengen punya prestasi akademik di bidang ini. Baiknya saya di mana? Atau apapun itu yang semuanya berkaitan dengan kehidupan akademik kalian Oke. selama perkuliahan. Begitu ya. Termasuk nanti teman-teman diminta untuk konsultasi itu sebelum UAS, sebelum UAS, sebelum ujian akhir semester, itu nanti teman-teman wajib untuk konsultasi ke dosen pembimbing akademik, DPA. Iya. Itu. Terus apa lagi istilah kalian yang pengen tahu? RPS, rencana pembelajaran semester. Iya. Nah, RPS itu adalah apa-apa saja yang dipelajari selama 1 semester ke depan. Gitu. Termasuk di situ ada yang namanya kontrak kuliah. Iya. Ya, kontrak kuliah itu katakanlah nanti persentase nilai itu berapa, dari UAS berapa, dari UTS berapa, iya, dan dari dari tugas berapa, itu bisa disepakati antara dosen dan mahasiswa. Oke. Jadi nggak cuma dosen doang yang minta, oh nilai kalian sekian-sekian, enggak. Oh iya.
Ya itu dia bedanya kuliah sama Sekolah. Di Iya. sekolah itu teman-teman itu juga ada proses diskusinya. Proses diskusi termasuk juga penentuan nilai. Iya. Iya, iya. Iya. Jadi kalau seandainya teman-teman katakanlah komplain nilai, Pak kok nilai saya sekian, kenapa kok bisa dapat nilai sekian? Padahal saya contohnya aktif di UAS atau UTS atau mungkin di tugas-tugas aktif, begitu ya. Itu kalian bisa tanyakan. Bahkan kalau di portal kalian, kalau seandainya mata kuliah itu sudah OB, outcome based education, itu sudah ketahuan mana-mana aja yang nilainya itu jelek atau mana-mana aja yang nilainya bagus. Jadi komponen penilaiannya udah lengkap begitu. Ya, apalagi RPS kan udah ada tuh. Aduh, banyak banget Apa? ya. Bingung ya kita ya pokoknya. Nah. Itu sih yang memang menjadi salah satu Ya. culture shock juga di dunia perkuliahan. Kayak tadi Betul. kita juga hari pertama ini udah dijelaskan KRS juga ya teman-teman ya. Betul. Tadi iya, nah pastinya agak aduh, ini gimana ya ke depannya kira-kira sanggup nggak ya? Iya. Aduh, tapi hari pertama menarik banget, apalagi hari ini spesial ada podcast bersama Pak Naji ya. Oh my God. Special statement kita langsung konsultasi ya. Apalagi Pak Naji ini bisa dikenal sebagai dosen paling aktif ya di sosial media. Aduh, keren banget. Nih mungkin Haikal boleh dikasih pertanyaannya yang spesial Oke. untuk Pak Naji. Iya. Mungkin ini agak ngalang dari pertanyaan sebelumnya, Oke. tapi mengambil dari yang tadi Bapak singgung, Ya. kayak mengambil organisasi, UKM dan lain sebagainya. Hmm. Gimana sih cara kita sebagai maba Ya. itu mengatur antara jam perkuliahan dengan jam organisasi atau UKM tersebut? Oke. Gitu. Kalau saya itu kalau cuma ngatur antara kuliah sama organisasi itu gampang banget. Iya. Kenapa? Karena kuliah itu kan waktu kosongnya banyak. Biasanya UKM atau organisasi itu berkegiatan mulai sore sampai malam tuh. Ya kan? Iya. Kan ada sekrenya tuh. Iya. Ya biasanya nongkrongnya rame di sekre itu kan sore sampai malam tuh. Iya. Iya kan? Udah, pakailah waktu sore sampai malam kalian itu, mumpung kalian masih bebas. Dan mumpung kuliah tugasnya masih belum berat. Oh iya. Iya kan? Oke. Coba aja lihat tuh kakak-kakak kalian tuh mukanya udah pusing semuanya tuh. Iya Sudah kan? pada Jadi di kusut belakang semua layar ya. kita anak semester Kusut 5. semua ya. Iya kan? Udah masuk di konsentrasi, mukanya udah beda. Iya. Iya kan? Oke. Kenapa? Karena di semester 5 mereka udah mulai konsentrasi. Pun kalau seandainya mereka di organisasi, mereka udah jadi pentolannya nih. Oh iya. Oke. Semester 5, semester Iya. 6, semester 7 itu udah mulai jadi pentolannya. Iya. Gitu. Bukan lagi di mid level, tapi di high level begitu. Jadi gimana caranya membagi tugas atau membagi waktu kuliah dan organisasi? Bagi saya amat sangat mudah. Ya, kuliah ya kuliah, tugasnya nugas, organisasi jalan. Iya. Oke. Ya kan, tinggal pilih aja ya. Kalaupun katakanlah kalian ada tugas, kemudian juga kalian harus aktif di organisasi. Ada yang namanya skala prioritas. Oke. Ya, harus diprioritaskan mana yang sekiranya harus diberesin dulu. Dan ingat, waktu kalian itu 24 jam. Ya, dari 24 jam itu saya yakin kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Dan ingat, kuliah itu ya, kalian berhak untuk juga nggak masuk. Serius, di kuliah itu, jadi kalau kalian ini ingin ikut UAS ya, minimal pertemuan itu di 75% pertemuan. 75%. Katakanlah, kalian 14 kali pertemuan nih. Kan satu semester itu 14 kali pertemuan. Iya. Iya kan? 75%-nya berarti berapa? 11. Jadi kalian itu untuk bisa mengikuti UAS minimal itu di 11 kali pertemuan. 3 kali pertemuannya apa? Ya terserah. Oke. Kalian mau ikut organisasi kah? Iya. Mau nongkrong? Mau ikut demo kah? Wow, Ya. tips nih teman-teman. Ya, tips ya. Luar biasa nih buat kita ya. Bener banget dari kita pas sekolah. Iya. Di sekolah nggak masuk pasti dicari. Dicariin bener. Ya. Bahkan sampai digerebek di kantin. Iya. Kalau kuliah kan enggak. Bebas Kalau kuliah banget kan ya. Enggak. Sendiri. Betul ya. Oke. Jadi kuliah itu kan pembelajar dewasa, teman-teman semuanya. Yang harus sadari adalah kalian kuliah itu kalian menjadi seorang pembelajar dewasa. Tidak lagi orang tua yang mengawasi, tapi diri kalian mengawasi. Makanya itu saya selalu bilang sama mahasiswa di segala semester begitu. Kuliah itu tidak hanya melawan dunia akademik. Struggle-nya tidak hanya di dunia akademik, tapi yang justru paling berat adalah melawan diri sendiri. Oke. Ya, jadi melawan diri sendiri itu paling berat di perkuliahan. Katakanlah kalian ada banyak tugas nih, baik itu di organisasi atau di kuliah. Tapi ada gangguan untuk scroll-scroll TikTok rebahan. Itu kan Iya. permasalahan Gen Z banget itu. Gengsi banget, iya. Ya Baru kan? ngerjain tugas sedikit udah
udah langsung Iya, apalagi di era digitalisasi saat ini tuh Betul, sangat gitu. berdampingan sekali ya dengan sosial media. Jangan kan kalian yang masih semester 1, kakak tingkat kalian semester 7, semester 8, semester 9 itu salah satu tangannya adalah rebahan. Serius ini, Iya. serius ini. Jadi ingat ya, kuliah itu tidak hanya melawan dunia akademik. Struggle-nya tidak hanya dunia akademik. Tapi apa? Tapi kalian sedang melawan diri kalian sendiri. Oke. Jadi Iya. salah satu membentuk karakter juga bisa dikatakan Betul. seperti itu ya, Pak ya. Betul Iya. sekali. Ya, gitu kali ya. Jadi Oke, siap. apa take your time. Take your time maksudnya adalah silahkan ambil waktumu, atur waktumu. Oh iya. Ya kan? Ambil apa yang kamu suka. Iya. Ya, kemudian tanggung jawablah dengan baik. Oke. Iya kan? Karena kuliah itu kan tentang tanggung jawab juga. Betul. Ya, kalian yang memulai, kalian juga yang harus Iya. mengakhiri. Gitu, teman-teman. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, kembali lagi nih Pak, kita Ya. kembali menyinggung ke semester 4 dan 5 ya Pak ya, Oke. untuk pengokusan tadi. Nah. Ada PR dan BC. Broadcast, Oke, betul. nah itu apa tuh Pak perbedaannya dan bagaimana kita tahu kira-kira skill kita itu di mana gitu. Oke. Iya. Walaupun ini sebenarnya masih lama sih ya. Masih tapi oke lama, lah. tapi harus antisipasi dari sekarang Betul, juga. betul. Iya. siapkan diri gitu. Iya. Oke, gini. 4 semester pertama itu kalian harus bisa memetakan apakah minat saya Iya. itu di strategik Iya. atau di media. Oke. Ya, kalau teman-teman ya suka di hal-hal berbau strategic communication, ambillah di PR. Kalau teman-teman suka berkecimpung atau punya passion, punya panggilan di dunia media, entah itu di belakang layar ataupun di depan layar, ambillah di media atau di broadcast. Begitu ini anak-anak behind the scene kalian ini, anak BC semua ini, anak broadcast semuanya karena mereka karena mereka punya passion. Dan diskusi ini tidak hanya baru-baru ini aja. Saya berdiskusi dengan mereka semenjak semester lalu begitu, atau bahkan dari 1 tahun ke belakang begitu, karena mereka punya passion di dunia media begitu. Ya kenapa tidak kalau kalian lanjutkan itu di konsentrasi broadcast. Oke. Begitu. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya. Jadi yang masih bingung bisa banget dari sekarang difikirkan apa untuk kelanjutan di semester 4 dan 5 pemukusannya nanti mau ke bidang yang mana. Betul. Oke, Nanas ada pertanyaan selanjutnya. Iya. Lempar ke Nanas. Ini udah beda lagi dari yang tadi ya Pak ya? Ah. Jadi di sini bagaimana sih Pak cara mendapatkan nilai yang baik di perkuliahan gitu? Karena kan di sekolah itu kan beda ya, bisa deket-deketin dulu sama gurunya. Iya. Contek-contekan juga bisa langsung dapat. Kalau di sini kan pasti nggak bisa contek-contekan ya Pak ya? Kata siapa? Oh bisa, bisa ternyata teman-teman kita semua salah. Ya, hanya kita yang belum terlalu dalam mengenal dunia mahasiswa. Kalian teman-teman. masih dewan. Iya. Kalian masih dewan. Kita baru nyemplung sedikit. Belum basah, belum basah. Iya. Kalian tuh masih stretching kalian Oke, itu. Belum stretching. nyemplung, kalian belum nyemplung, kalian tuh masih stretching. Gitu, iya. Jadi gini, kuliah itu as long as kalian on the track ya. Iya. Selama kalian itu on the track kuliahnya, itu saya yakin minimal dapat B lah. Ya kan, kuliah masuk, kemudian tugas juga dikerjain. Iya. Terus saya yakin kalau tugas dikerjain dan kalian paham, saya yakin nilai juga akan baik. Begitu loh. Iya kan? Nah, supaya dapat nilai baik itu ya itu tadi on the track ya. Kalian harus belajar juga, nggak mungkin dong nggak belajar. Iya. Iya kan? Nggak mungkin dong nggak belajar, apalagi kalian anak ilkom. Lab kalian itu sebenarnya di masyarakat udah ada. Kalian nggak harus pergi ke lab ke laboratorium kayak teman-teman kayak teman-teman eksak begitu ya. Iya. Itu nggak harus begitu. Kalian tinggal lihat ke masyarakat, contohnya kalian ngopi deh. Iya. Ya kan? Kalian ngopi, kalian bandingkan antara ngopi yang kopi-kopian skena, Iya. ya kan? Ya, ada kerikil-kerikilnya itu gitu ya. Sama kopi-kopian yang pinggir jalan atau kopian yang kopi cekek, es cekek Oke, gitu iya. ya. Angkringan, Iya, katakanlah benar. kayak gitu. Ah. Coba bandingkan, kenapa mereka sama-sama jual kopi, Iya. tapi harganya berbeda, dan kalau seandainya kita nenteng itu barang kopiannya tuh, cupnya atau ininya plastiknya itu, kenapa bisa beda? Gitu loh. Oke. Rasanya itu kan bisa beda. Nah, itu coba deh sense of kritis. Jadi kalian mengasah daya kritis kalian. Itu salah satu supaya kalian bisa mengasah daya kritisnya, sekaligus juga kalian juga ketika kalian di kelas begitu ya, pengalaman kalian itu akan membawa kalian untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus.
Gitu. Kenapa? Karena dosen pasti akan ngerti, oh ini anak bisa melihat sudut pandang yang lain. Ingat ya, di kuliah itu kalian dibebaskan untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang. Oke. Iya. Iya. Iya kan? Ya, di kuliah itu kalian dibebaskan untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang. Itu enaknya sekolah. Itu enaknya kuliah. Ya, kenapa? Karena di kuliah kalian bisa melihat dari perspektif A, B, C, D, E. Tidak hanya dari perspektif yang apa yang disampaikan oleh dosen. Dan dosen itu biasanya terbuka. Tidak harus memaksakan untuk melihat dari sudut pandang si dosen aja. Gitu ya? Gitu. Jadi menurut saya di perkuliahan itu improvisasi keilmuannya memang kuat banget. Jadi kalian nggak harus mengikuti apa yang disarankan oleh dosen, tapi kalian bisa improve. Nggak mengikuti bukan berarti ngeyel loh ya, ya kan? Nggak belajar itu kan ngeyel toh, gitu ya. Tapi juga kalian bisa mengimprovisasi. Improvisasi itu bisa mengembangkan. Gitu, Nas. Oke? Boleh Terjawab ya? Ya, Iya, terjawab banget ya. terjawab banget. Dilanjut sama Mas Haikal. Oke, saya ingin mungkin jujur dalam waktu SMA saya itu kan dulu introvert ya hitungannya kayak mau bergaul itu, apalagi saya kan dulunya pondok. Jadi kayak waktu awal masuk kelas 1 itu saya masih malu-malu mau kenalan dan sebagainya. Nah, gimana sih cara kalau sebagai maba ini untuk, apalagi kan banyak ya dari orang yang luar Jawa, orang yang luar Jogja untuk masuk ke Jogja itu pasti ada culture shock tersendiri di Jogja. Gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk beradaptasi di lingkungan yang baru seperti itu? Oke, gini, adaptasi itu pasti ada. Apalagi teman-teman di kuliah. Yang harus sadari teman-teman kuliah itu teman-teman pasti melakukan ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap happiness, kebahagiaan, kesenangan. Jadi teman-teman itu ngerasa semester 1 ini seneng banget. Ya kan, ketemu sama teman-teman baru yang tadinya sekolah yang waktunya strict, kemudian waktunya fleksibel, kemudian bebas, nggak usah pakai seragam, ya kan? Otomatis kalau nggak pakai seragam, fashionnya juga lebih bisa improvisasi kan? Bener banget. Iya kan? Iya kan? Itu ada fase kedatangan kalau dalam bahasa komunikasi lintas budaya, ya. Dan itu pasti bahagia banget, ya. Atau contoh konkretnya, kalian punya akun kelas. Iya kan? Udah buat akun kelas belum kalian? Belum. Nah, harus level minimal anak semester 1, ya kan? Minimal banget nih. Minimal banget nih punya akun kelas. Gitu. Walaupun nanti semester 2, semester 3 akunnya bubar gitu. Itu keaktifan akun, asik akunnya cuma di semester 1 doang. Iya, jadi di level 1 atau di tahap pertama itu adalah tahap kedatangan atau tahap kebahagiaan. Nah, permasalahannya adalah di tahap kedua itu adalah tahap krisis. Ketika teman-teman udah ketemu sama tugas. Satu, ketika kalian ketemu sama teman kelompok yang nggak bisa kerja sama. Ketika kalian ketemu sama budaya baru. Yang tadinya mungkin Haikal orang Kalimantan yang makanannya asin ketemu sama makanan Jogja yang manis banget. Begitu kan? Kok gini? Nah, gitu ya. Apalagi belum lagi dengan adaptasi lingkungannya. Ya. Kalau kalian itu nggak bisa beradaptasi, saya yakin akan gugur. Ya, entah itu kalian homesick kah, entah itu kalian itu pengen pulang ke rumah, entah itu pengen kabur, atau intinya adalah kalian pengen kembali ke zona nyaman. Yang perlu diingat adalah teman-teman, ketika teman-teman itu berada di lingkungan baru, teman-teman itu berarti sedang di luar zona nyaman kalian. Iya, jelas itu. Ketemu semua masalah baru itu berarti teman-teman sedang mengalami yang namanya berhadapan dengan zona nyaman. Nah, itu di tahap kedua itu adalah tahap krisis, dan itu adalah tahap yang cukup berat, teman-teman semuanya. Kan sering tuh ada juga beberapa mahasiswa yang tiba-tiba semester 2 atau semester 3 ngilang. Iya, Pak. Iya, kenapa tuh? Ya karena mungkin salah satunya adalah dia tidak bisa berhadapan dengan budaya baru. Gitu. Ya, itulah tahap ketiga, adalah tahap krisis. Dan apakah semua bisa menghadapinya? Ya, tidak. Begitu. Oke. Terus yang yang tahap selanjutnya adalah tahap adjustment. Adjustment itu penyesuaian. Ya, mau nggak mau supaya kalian bisa bertahan, kalian harus bisa mengadjust. Ya kan? Merubah diri kalian. Gitu ya. Nah, kalau sudah bisa merubah, tahap terakhir adalah tahap kebahagiaan. Maksudnya apa? Kalian sudah tahu nih cara hidup di rantau. Kalian sudah tahu cara hidup di perkuliahan.
ketika kalian balik ke rumah, kalian udah mulai nggak nyaman. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa nih dengan budaya baru saya. Gitu teman-teman semuanya. Dan itu menjadi hal yang lumrah. Serius. Jadi adaptasi, entah itu baik itu secara akademik atau secara personal, secara budaya, itu menjadi hal yang lumrah. Gitu teman-teman Benar semuanya. sih ya. Apalagi kalau culture shock kita yang baru banget ini menjadi anak kos ya pastinya. Iya. Bukan hal yang Semuanya mudah. anak kosan kan? Anak kos, iya. Merantau semuanya teman-teman, iya. Oke, karena sudah disuruh closing teman-teman semuanya. Oke. Ya. Asik banget ya bincang-bincang hari ini, luar biasa. Nanti kita sambung di episode kedua. Oke, terima kasih banyak ya Pak Naji sudah mau mendengarkan keluh kesah dan pastinya saran dari kita mahasiswa baru untuk planning ke depannya nih gimana kita menjadi seorang mahasiswa dan dahlan muda UAD yang bersinar. Iya. Oh, bisa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.